90,8 Produksi Suara Kreativitas. Selamat sore sahabat kreatif, apa kabar? Semoga kamu baik-baik aja ya. Tadi gimana tuh chartnya? Pasti keren-keren semua lah ya. Tapi di sore ini juga nggak kalah keren juga, karena kita udah lama banget ya nggak kedatangan. Mungkin kamu udah pada kenal lah sahabat kreatif ya. Kita sapa dulu nih. Halo Kak Dev dan Ha- teman-teman. Halo RRI, Waduh, lama udah sekali kita tidak siaran nih kayak di sini. bener ya, lama banget ya. Sama ya, karena tahun lalu itu siaran sama biduan-biduan dangdut. Ya. Oke, beda ya kalau di sini emang khusus sama yang ya cocok lah ya sama anak muda gitu Iya ya. anak muda. Sama nih kalau potong rambut juga 17 tahun lagi Oke, kok. 17 tahun lagi maksudnya. Kembali muda Oh, lagi. aku pikir tinggal 17 tahun, nggak mungkin ya. Oke, karena udah lama juga ya Sobat Kreatif ya, kita udah tidak Ya, menyapa Kak Dev sendiri nih ya. Kita ya sapa benar. dulu dan mungkin Kak Dev bisa memperkenalkan teman-temannya yang satu kayaknya goib ya, nggak ada ya. Iya iya makasih. Lagi semedi dulu kayaknya. Oke mungkin Oke. langsung ke Olan dulu. Olan nih dia dulu apa ya stay di Padang ya. Tapi Oke. sekarang lagi stay di antara surga dan neraka nih. Di mana tuh? Oke Lan, di mana tuh Lan? Surga dan Posisi Lan. Coba Lan. Di Muaro Bungo sekarang, Bang Ade. Oh, oke, Oh, Muaro Muara Bungo. Bungo. Kabupaten ya, Kabupaten Muaro Masih Bungo, Jambi. ya, masih di Sumatera lah ya. Ini masih di Ya, Sumatera. masih Sumatera. Oke. Panggilannya siapa kalau boleh tahu nih? Olan aja Kak. Dulu Olan. tuh RRI pernah ngadain lomba drum, terus Haha. Bang Ade juri kalau nggak salah. Iya. Oke. Saya- Itu gue menangin lu. Iya, saya dikasih juara satu sama Bang Ade. Karena temen gitu ya? Enggak ya, enggak ya. Enggak, Pasti enggak. pasti Kenapa? murni Iya, dong ya. Kedala di situ. Jadi Oke. 2014 itu ada acara Indonesian Drum Percussion Festival di Padang Fair. Oke. Nah, itu gue jadi jurinya. Terus gue liat wah ini kayak ini Bagus musisi, nih gitu ya. musisi muda di Padang nih bagus nih, gue menangin aja deh. Padahal Oke, disogok Bang ya. disogok Menang. ya. Nomor sepatu Bang Adif 43 kok. Oke, tapi kalau untuk Bang Olan sendiri itu emang suka main drum dari kapan? Kita kita tanya ke Bang Olan dulu ya, Bang Dev Ya. ya. Oke, oke. Dari SD sih. Wih, Suka main drum ya. wow. Suka main drumnya itu berarti pergi Iya. ke tempat-tempat orang yang ada musik-musik gitu ya, kayak yang ada gitar, yang ada drum juga gitu ya. Kayak apa sih, kayak band-band gitu? Enggak ya? Enggak, dulu sih lihat Bapak main Tapi drum. suka mukulin kaleng nggak? Masih kecil. Kayaknya iya sih ya. Enggak. Kayaknya iya sih. Kaleng susu, kaleng biskuit dipukulin lagi. Kaleng ini ya minyak tanah gitu ya. Mau beli minyak Enggak, tanah? Enggak ya. Oke, berarti Jadi emang dulu Bapak sering dengerin Kus Plus, The Lowest kayak gitu. Nah, makanya belum aha. belum lihat drum kayak drum beneran belum. Jadi waktu itu ke Padang nonton festival lah gitu kan. Oh, kayak gini Oke. bentuknya drum. Ya udah langsung fall in love gitu. Oh, Widih. tapi Berarti status gimana? Jomblo, menikah, apa? kesepian. Aduh, tuh kesepian lagi. Oke, oke, kayaknya Bang Ozanya lagi ini ya, lagi bersemedi ya Sobat Kreatif. Nanti kita bakal bahas-bahas Ya, ya. lagi. Tapi Nanti. nih katanya nih Kak Ya. Arif ini kayak ada gebrakan baru nih sama teman-temannya yang lain Benar. gitu ya. Itu Ya. katanya ada Cudaiva konspirasi. Benar. Konspirasi apa yang dibentuk sama Cudaiva? Widih. Asal jangan corona konspirasi ya. Jangan. Boleh, boleh, mungkin boleh dijelasin dikit kali ya. Ini apa sih gitu. Oke. Jadi sebenarnya Cudaiva Konspirasi ini adalah sebuah kolaborasi antara Cudaiva ya gue sendiri dengan musisi-musisi di daerah. Jadi Oke. gue mengajak musisi-musisi di daerah yang berpotensi ya, mungkin salah satunya Roland, terus Oji itu di Bali, Roland itu emang di Padang, stay di Minang gitu. Jadi kita emang banyak versi sih, makanya ada versi Minang, versi Bali, versi Dayak dan versi Betawi. Dan hopefully sih mudah-mudahan bakal banyak versi lagi gitu, karena gue melihat musisi-musisi daerah itu emang cukup berpotensi ya, tapi mungkin kurang terekspos oleh media ya, kurang terekspos sama ya mungkin pemerintah juga ya, makanya kita sebagai musisi ngerasa ngeliat wah ini bagus nih, harus kita ajak gitu, karena Cudaiva Konspirasi ini
kalau di mungkin awal-awal coba kayak oke Cudaiva berkonspirasi dengan musisi gitu, tapi pas ditelusurin lagi ya, itu ternyata banyak teori-teori konspirasi loh, Cek. Widih, berarti setelah dibentuk baru timbul tuh ya kayak Iya, teori-teori yang apa dan gitu ya. iya, dan pas di dalam ternyata wah luas juga ya, kayak Corona konspirasi kan orang bilang kan ini settingan, bikinan gitu ya, Benar, oh benar. iya, jadi sama musik juga ternyata bisa ya kita buat, kita setting kayak gimana, maksudnya kita pengen seperti apa gitu. Jadi ya makanya, karena konspirasi sendiri kan artinya mungkin agak sedikit negatif ya, tapi kalau di sini mungkin kita kayak berdiskusi, berkumpul, berkarya, dan akhirnya kita benar-benar bisa dibilang project ini udah sampai ke Polandia ya, lagu Cudaiva konspirasi. Wow, Ya. udah nggak di Indonesia lagi ya. Ya, Oke, gitu. welcome back. Welcome back, Oji. Coba perkenalkan diri dulu dong, perkenalkan Iya, diri dulu. kenalan diri dulu. Tadi kami udah selesai nih ya. Coba Aduh, sorry banget. Nggak apa-apa sih. sapa Jaringannya. dulu. Halo, selamat sore, selamat salam kenal semuanya. Gua Ozi Fauzi, domisili kebetulan di Bali ya. Oh, Tapi bukan jauh orang ya. Bali sebenarnya. Oke, domisili aja ya. Iya, Di Balinya Tapi aja. tapi status gimana, status single, duda, menikah? diulang Apa lagi punya ya. cem-ceman? Ya, Apa punya cem-ceman? status sold out. Oke, sold Weh, out. sold out. Udah Nggak kayak apa-apa. baju aja sold Nggak out. apa-apa. Kita iyain aja. Oke, Bang Ozi gimana kabarnya ini? Sehat Iya, kah di Bali? kebenaran. Di Bali lagi gimana nih COVID-nya nih? Naik lagi apa gimana? Aku nggak tahu deh nih, apa orang kena COVID, apa kena dampak dari COVID. Yang Aha. pasti pariwisata hancur-hancuran. Oh, Terutama musisi juga kena dampak ya. Jadi musisi Iya. pada nganggur ya, banyak ya. banyak Iya. ini ya. Ya nggak seperti sebelum COVID ya, sebelum pandemi. Ya. Jadi teman-teman musisi itu kehilangan wadah untuk Oke. Tapi aku nih, apa ya, duit. tapi ini aku lupa juga nih nanya nih. Kalau untuk yang sekarang ya, di apalagi 2022 ini ya. Kalau untuk kesibukan dari Kak Adef sendiri, Kak Olan sama Kak Oza sendiri apa nih? Selain yang Cudaiva konspirasi ini ya, ada nggak kegiatan-kegiatan lainnya? Ngamen paling. Ngamen. Ngamen. Ini dari mana? Dari siapa dulu nih? Boleh dari, dulu lah. Oke, dari Kak Oza dulu nih, Ozi Dari dulu. dulu. Amin. Kalau gue sih bukan musisi tulen ya, jadi intinya musisi dalam kamar sih lebih tepatnya ya. Iya. Masih dalam kamar. Berarti YouTubean mulu dong. Indoor ya. Gue itu seniman tepatnya ya. Oke, Jadi, seniman, selain- benar. selain bermusik, gue tuh juga painting ya. Painting, ya, Oke. gambar. Nah, Wih, bisa dikirim. Oh, bisa dikirim ke Padang tuh ya kayaknya. Ini wajah aku cocok banget nih. Wajah Widya diselukis nanti. Iya. Boleh. Itu kan muka gue tuh. Wih, mirip banget ya. Iya. Keren banget sih. Keren, iya. Tapi ketemu sama Kak Devnya di mana sih? Kenapa Nah, gitu? diangkot deh, diangkot. Oke. Tergolong makhluk gaib juga kan dia. Oh, pantas ya tadi hilang gitu ya. Iya. Jadi ceritanya gini, gue lagi pas ke Bali. Nah, kebetulan nih kan ini teman gue nih gitaris Thrash Man nih. Waktu pertama gue ke Bali di langsung dijerumusin main musik thrash metal. Oh, dijerumusin. Berarti terjerumus dong sekarang gitu. Terjerumus tapi di tempat yang baik gitu ya. Habis itu vakum, ya kan vakum, ya berkarya aja, ngamen sana sini gini. Nah kebetulan kita terkoneksi sama Bung Adep ya. Oke. Terus dia ngajakin kolaborasi, ayo karena sekarang kan zamannya kan udah digital ya. Ya. Jadi nggak perlu harus tatap muka, Ya. kita bisa kirim file, Data ya, kirim data. kita bisa collab. Ya kebetulan di sini ada studio home recording lah. Mhm.
Jadi sebenarnya sih Oji itu selain dia kan punya adik kan namanya Fadli. Fadli itu juga sama bikin konspirasi juga sama gue. Gitu. Itu versi Dayak sama Betawi gitu. Oh, Nah, beda-beda ya kalau Oji itu ngisi di Bali sama Minang gitu. Berarti satu konspirasi itu ada dua ini ya, ada dua teman lah ya ibaratnya, atau gimana? Ya. Iya benar ya. Banyak ya. Banyak intinya ya sebenarnya. Banyak sih. Jadi Oh dibalik jadi itu semua gitu ya? ya makanya tadi kan gue bilang kalau ditelusurin lagi ternyata banyak Konspirasi teori-teori, ya? iya banyak teorinya Oke, gitu dan oke, benar-benar oke. mengerikan gitu. Wih, semengerikan apa gitu ya. Nanti kita bakal denger ya sahabat kreatif di Ya. rumah. Nanti kita bakal denger habis kita ngulik-ngulik ini dulu. Tapi ini kalau untuk kesibukan tadi dari Bang Oze udah ya, Bang Ozi udah. Kalau Bang Olan sendiri gimana nih? Lagi mencari jodoh katanya. Bilang tadi Bang, aku jomblo nih Bang, minta cariin cewek dong Bang di Jakarta gitu. Oh jadi itu ya tujuan utamanya mungkin ya. Kalau sekarang sibuk itu sih Kak, ya bikin drum cover. Oh gitu. Waduh. Kemarin juga udah bikin buku kebudayaan lah, kebudayaan yang ada di pesisir selatan gitu kan, Wow. kesenian tradisi gitu. Ternyata penulis juga ya, penulis juga ya ternyata Penulis juga. ya. Widih, Iya. keren. Aku Kak, Teori- Ada hubungannya ini ya. Nulis surat cinta juga jago kayaknya. Jago kayaknya. Makanya tuh Bang Adef ngerekrut gitu ya. Kalau Bang Adef sendiri sekarang kesibukannya apa nih? Ya masih ya ngajar online karena emang Jakarta juga kan kembali PPKM lagi ya. Oh iya bener ya. PPKM level 3 gitu. Jadi ya udah masih online ya paling ya kalau konser masih streaming juga, kita masih ada berapa kali sih streaming konser gitu aja sih. Oke deh. Nanti kita bakal bahas lagi mengenai Cudaiva konspirasi ini Yap. gitu ya. Katanya sih emang banyak banget teori-teori yang dihadirkan. Waduh, yang hadir ya, bukan dihadirkan ya Bang Adef ya. Oke, tapi nanti bakal kita bahas juga sahabat kreatif. Kita dengerin dulu lagu yang mau lewat satu ini. Kamu jangan kemana-mana, tetap di 90,8 FM Produksi Suara Kreativitas. 90,8 Produksi Suara Kreativitas. Oke sahabat kreatif ya, masih membahas mengenai Cudaiva konspirasi. Tadi katanya banyak banget teori-teori yang emang muncul ya. Teori-teori konspirasi yang katanya muncul di kegiatan ini, bukan kegiatan juga ya namanya ya, di ininya Bang Adef lah gitu. Tapi aku pengen tadi juga udah sempat ngobrol juga ya sahabat kreatifnya sama Kak Adefnya dan teman-temannya yang lain juga. Ternyata konsep musiknya ini emang kayak beda dari musik-musik atau di Indonesia ya Kak Adef ya, emang beda banget gitu. Itu boleh diceritain gak sih arahnya kemana? Kemudian katanya juga ada campuran-campuran dari etnik-etnik Indonesia, itu apa aja gitu. Ya jadi emang awalnya bikin musik itu pengen beda ya diantara yang lain, karena emang sebelum itu kan gue udah banyak main musik lah, udah main pop, ya jazz, rock, metal, sampai main dangdut juga udah pernah gitu kan. Terus yang pernah gue alamin juga ya main musik pengen dapet cewek cakep juga udah kesampaian gitu kan. Oke, yang mana tuh bisa bisa kita bahas lebih detail Ya mungkin ya. kalau mantan lagi denger ya kan. Iya, oke. Oh ternyata jadi- ini ada unsur untuk dari mantan juga gitu ya. Ya jadi sebenarnya enggak sih sebenarnya, Oh, jadi enggak karena juga ya? emang banyak dilaluin, akhirnya gue mikir gue pengen main musik agak beda nih gimana caranya ya. Oke. Karena emang gue nggak mau yang udah pernah yang ya, karena emang udah lama juga ya main drum ya, udah hampir 20 tahun lebih. Akhirnya ngerasa udahlah pengen main drum yang sedikit beda, main musik agak beda. Akhirnya bikin Cudaiva konspirasi dan ya alhamdulillah mereka ini emang mendukung gitu. Jadi ya udah kita bikin dan akhirnya banyak yang merespon nih. Jadi ada juga sih yang nggak respon karena mungkin rasa musiknya nggak kayak yang di TV gitu Oh, ya. beda gitu ya. Tidak sesuai selera pasaran di gitu gitu. ya. Susah mau dapet cewek cakep gitu kan. Masih cewek cakep ya. Tapi kalau untuk musiknya sendiri, konsep musiknya sendiri tuh emang ngarahnya kemana tuh Bang Dev? Ya awalnya gue punya pattern. Jadi musik gue kayak gini. Nah biasanya gue lempar ke mereka nih. Misalnya Oji ngisi vokalnya gitu kan, sama ada sedikit ngasih lirik juga kan, dia kan bikin lirik sama vokal. Terus kalau Olan biasanya itu dia gamelan juga. Iya gamelan. Kalau yang di Bali ada suara gamelan, tapi kalau yang di Minang Olan tuh yang ngisi talempongnya. Talempong ya.
Ada suling ya Lan ya, suling Padang itu namanya. Ada bansi, Bansi ada ya? sanduang juga. Wow. Oh Bansi ya, iya. Berarti emang adat Minang banget dan adat Bali banget gitu ya, kental banget Ya. ya berarti ya. Wih, Iya, keren banget makanya sih. jadi gue sih berharap jadi kayak orang yang lagi di Jakarta, orang Minang ya kan dengar lagu gue, kangen ya sama Kampuang. Wih, dengerin gitu ya. Oke, wih keren banget ya. Berarti etnik-etnik di Indonesia kayak di Bali. Udah di mana aja sih Bang kalau untuk pengambilan etnik-etnik itu? Baru 4 sih, jadi baru Baru Bali, 4, oke. Minang, Dayak sama Betawi gitu. Ya hopefully sih mudah-mudahan banyak kota-kota lagi ada di Aceh, mungkin di Papua gitu sih. Tapi emang beda ya Bali sama Minang itu kan jauh banget. Kemudian Dayak juga gitu ya. Iya, Berarti iya. ya keren juga sih ya. Terus Iya. yang untuk mengarah yang Timur Tengah itu gimana? Ya, jadi emang tadi gue bilang kan awalnya emang bikin musik modern sama ada unsur Timur Tengah ya, Middle East gitu. Karena kan dari gitarnya emang ketahuan banget tuh suara-suara apa? Tengah ya. Iya, Middle East gitu. Dan Oke. kenapa maksudnya dimasukin unsur etnik Indonesia? Ternyata etnik Indonesia itu banyak apa ya? Banyak Kemana aja. jadi musiknya lebih berwarna lagi sih. Jadi apalagi mungkin ya kita tahu apa ya, kalau gue pengen bikin band bisa dibilang band gue mungkin biar tahu oh ini lagu Cideva Konspirasi, jangan sampai lu bikin musik kok band lo kayak band A ya, kok kayak band B ya. Nah Jadi itu yang dihindari ya. nah identitas kita Oke, hilang gitu, itu yang bahaya widih, sih. keren banget. Tapi kalau untuk seluruh anggotanya di Cureva Konspirasi ini ada berapa nih totalnya nih? Kalau yang Minang sih cuma bertiga ini Cuma kita. bertiga ya. Berarti beda-beda gitu ya. Ya nanti di Bali beda lagi, Hmm. di Dayak beda lagi gitu. Oke, tapi kalau untuk musik pertamanya atau lagu pertama dari Cureva Konspirasi ini itu dari daerah mana dulu? Yang pertama Dari- banget. Dari Bali dulu sih Oh, awalnya. Bali dulu ya. Itu dari tahun kapan sih? Boleh diceritain dikit nggak? Coba Oji ceritain dikit. Tahun yang lalu ya. Iya, Aha. tahun lalu. Kita sedikit nongkrong ya maksa gitu. Oke. Ayo lo main lo isi lo. Ada yang maksa gitu ya. Enggak, karena apa ya, gue nyari vokalis juga nggak yang kayak anak band ya. Gue nyari vokalis yang di band gue tuh yang benar-benar seniman, budayawan gitu, yang makanya kalau dengar dia nyanyi tuh emang beda gitu. Ya makanya tadi kan bilang bukan musik kayak di TV-TV, Bu. Mhm. Jadi Emang kebetulan emang ada ciri khas gitu ya. ya, kebenaran waktu setahun yang lalu ya aku tuh lebih aktif bikin musik-musik relaksasi, terapi, spek song gitu. Jadi pas kebenaran aku bawain bikin lagu temanya etnik Nusantara. Jadi dari pentatonik Jawa, Sunda, Bali gitu loh. Jadi aku mainin. Nah kebetulan si Adep nawarin, ya udah aku Ya bikin udah, lirik. sikat ya. Widih. Sikat itu bikinnya 5 menit, itu liriknya juga 5 menit. Wow, saking sudah senior, saking senimannya ya. Buat lirik 5 menit loh. Mungkin sebelum bikin lirik muja dulu kayaknya. Semedi dulu. Baru sama Yedi dulu gitu ya. Nulisnya 5 menit, iya. tapi OTW nulisnya itu mungkin nulisnya kebenaran itu aku nggak pengen yang umum ya udah versi ngedalang aja, jadi kayak ngedalang gitu. Iya, Widih. benar kayak ngedalang sih. Makin Jadi makin kayak kepo nonton nih dalam. ya. Makin kepo nih aku gimana lagunya nih. Nanti deh kita bakal ini. Tapi kalau untuk berarti dari jarak lagu satu nih lagi dari etnik Bali ke Minang ke Dayak itu butuh berapa lama sih untuk perpindahannya gitu? Perpindahan ya paling proses aja, misalnya kayak Olan kan waktu itu yang dia sibuk ya karena ada kegiatan paling, atau Oji juga kadang-kadang ada sibuk, makanya sebenarnya jadi apa ya, gue ngejalanin band ini kayak udah ada jalannya aja sih, kayak udah tinggal ngejalan. Jadi kayak waktu itu kenapa bisa collab sama adenya Oji itu Fadli, awalnya emang ada versi Dayak nih pengen Oji ngisi, cuma tiba-tiba Oji bro gue harus ke Makassar nih agak lama. Wah gimana ya, sedangkan gue pengen ada keluarin nih single nih. Akhirnya ya udah ngajak Fadli gitu, jadi kayak udah dipertemukan gitu. Widih, kayak udah jalannya gitu ya. Iya. Tapi ini kan udah banyak ya lagu-lagu, udah 4 yang Ya. udah dikeluarkan gitu.
ada nggak sih yang mungkin yang supportnya dari Cudaiva Konspirasi sendiri itu, ada nggak sih orang-orangnya atau siapa sih yang nge-support di kalian gitu? Ada Oke. nggak? Oke, mungkin mau terima kasih buat Nugi nih kalau lagi denger. Iya. Makasih udah selalu mensupport ya Cudaiva Konspirasi untuk on air di RRI gitu terutama, dan pasti mengucapin terima kasih juga buat semua RRI ya, jadi RRI Pro 2, Pro 1, Pro 4 gitu yang mungkin udah pernah siaran gitu bareng Cudaiva Konspirasi gitu. Ya terima kasih banget gitu buat RRI. Tepuk tangan dulu dong buat RRI dong. Wih, gila ya. Kalau misalkan ada karya-karya yang terbaik ya pasti bakal kita inilah ya. Iya dong, harus dukung musisi Indonesia dong. Harus didukung. Beli produk Indonesia. Iya, etnik Nusantara lagi ya. Iya. Tapi ini tadi kan juga Kak Dev sendiri juga udah sempat bilang ini sampai ke Polandia, sampai udah ke mancanegara lah ibaratnya gitu ya. Itu kok bisa gitu? Kenapa bisa kayak sampai ke sana? Itu gimana ceritanya gitu? Oke, jadi sebenarnya ada teman gue bikin kompilasi namanya Indonesia Polandia gitu. Dia nyari band-band Indonesia buat kayak studi banding ya, jadi kayak barometer ya musik Indonesia sama band Polandia. Dan waktu itu juga cuma jadi Oji waktu itu dapat CD-nya juga. Jadi waktu itu gue cuma iseng aja kayak lagu gue nih coba dong, ternyata masuk gitu di kompilasi itu. Dan yang lebih bangganya itu biasanya kan kita orang Indonesia megang CD bule ya. Nah sekarang nih kebalikannya, orang bule megang CD kita ya. gitu. Wih, keren banget. Emang beda gitu langsung ya. Tapi gimana respon orang-orang di sana pas dengerin, ada nggak pernah denger kayak responnya gimana gitu setelah mendengarkan? Wih Nah itu dia tuh. Itu berarti lagu-lagu dari ada Cudaiva Konspirasi gitu ya semuanya ya. Wow. Ya responnya sih pasti ngerasa ini musik agak beda ya di antara band-band yang sebelumnya, karena emang karena emang kita emang ngasih konsep musik yang agak beda. Tadi kan gue bilang kan, jadi gue pengen main musik agak sedikit beda nih, nggak mau yang udah-udah gitu. Jadi makanya ya alhamdulillah sih emang banyak yang ngerespon juga gitu, walaupun banyak juga yang tidak mendukung gitu. Astaga. Ya pasti ada lah ya. Tapi pasti ada lah ya orang yang suka sama yang nggak sukanya, pasti ada. Pasti dong. Pasti Nama juga hidup, masa mau orang senang semua kan enggak juga gitu. Iya. Oke. Terus itu butuh berapa lama dari rilisnya ini sendiri nih, lagu-lagunya itu bisa sampai ke Polandia itu? Rilisnya cuma hitungan kayak sebulan deh, teman itu bikin CD-nya, nyetak semuanya, akhirnya mesti dikirim ke sana dan kita dapat royalti CD. Dan semuanya emang ya kita sih berharapnya mungkin ya someday kalau emang COVID ini udah selesai gitu ya, bakal ada banyak panggung, ada gigs gitu ya, mungkin who knows gitu, tiba-tiba mau main nggak ke Polandia? Ayo berangkat dong. Widih, amin ya. Aku ngaminin aja nih. Aminin dong. Aminin aja. Iya dong. Terus kalau berarti ini kan ada metalnya, ada etniknya gitu-gitu kan ya. Kalau untuk lagu-lagunya sendiri kan ya. Tapi apakah Cudaiva Konspirasi ini termasuk sama yang katanya kalau metal-metal itu kan ada identik dengan hal-hal yang tidak menyenangkan juga gitu ya? Apakah punya setan ya? Wah, banyak juga ya. Kalau kasar-kasarnya ya. Itu gimana tuh? Apakah Cudaiva Konspirasi juga masuk atau enggak nih? Ya sebenarnya kadang sometimes orang itu melihat dari casing ya, dari looks-nya gitu. Kadang ya jangan pernah menilai seseorang itu dari cover gitu ya. Don't judge the book from the cover, itu penting banget. Dan kadang orang yang terlihat gondrong, berantakan, ternyata dia punya hati yang seperti Hello Kitty gitu. Kayak siapa tuh? Kita lagi ceritain siapa tuh? Malah ada orang sebaliknya, orang yang terlihat rapi, berpendidikan bagus, ya kan, punya kerjaan bagus, ternyata korupsi. Nah, itu yang lebih bahaya kan. Iya. Makanya jadi jangan melihat sesuatu, wah kayaknya nih musiknya dark nih, karena ngelihat dari profil IG gue juga banyak item-item gitu ya, padahal itu ya padahal karena jujur sih ada berapa bulan yang lalu ada yang nge-DM gue pengen gabung di sebuah sekte, jadi sekte kayak
ya mungkin Illuminati atau gereja setan gitulah pokoknya. Terus gue sempat kaget kan, ini mungkin dia mikir gue ini satanik kali. Padahal enggak ya, padahal itu enggak sama sekali gitu ya Kak Dev ya. Iya, gue juga pernah sih ditolak main di mall, kata wah nih orangnya satanik, buset satanik. Saya alim gini gitu ya. Iya, orang suka sholat gini juga satanik. Iya makanya jangan nilai orang dari covernya lah ya. Iya. Oke. Nanti kita bakal balik lagi ya Kak Dev dan kalau sama Kak Olan juga kita dengerin dulu lagu yang satu ini sebelum nanti nih ya. Kamu jangan kemana-mana dulu juga sahabat kreatif, kita bakal denger juga di sesi terakhir nanti gimana sih lagu-lagu dari Cudaiva Konspirasi ini. Oke, tapi kita dengar dulu lagi yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,8 FM Pro2 Suara Kreativitas. 90,8 Pro2 Suara Kreativitas. Masih di numpang nampang ya sahabat kreatif ya di sore hari ini. Dia masih bersama Cudaiva Konspirasi tentunya. Yeay. Oke, tadi juga udah banyak nanya-nanya juga ya sahabat kreatif ya terkait emang ini bukan sekedar kayak hobi terus dikembangkan, enggak gitu ya Kak Dev ya. Tapi emang udah dikonsepkan ternyata membawa etnik Indonesia, kemudian juga campuran dari metal juga gitu yang katanya emang tidak seburuk itu ya band-band metal yang ada di Indonesia gitu ya. Tadi juga karena emang beda sendiri gitu, makanya mungkin orang banyak yang kurang paham sama ini musiknya kemana sih gitu ya, mungkin gitu kali gitu. Dan tapi mungkin musiknya arahnya ke white metal kayaknya. White metal. Enggak, jadi sebenarnya apa ya, karena beranggapan metal itu kan identik dengan darkness ya, gelap gitu dan ya atau kriminal gitu ya, tapi katanya gitu ya. Ya katanya, tapi gue membuktikan bahwa yang gue mainin musik gue ini ternyata musik metal ini bisa jadi white metal gitu, metal putih. Dan kalau bisa nih ya gue sih berharap mudah-mudahan ya anak-anak muda atau siapapun yang dengar lagu gue terus ngambil wudhu pengen sholat gitu. Wih, ya kan? Iya bener ya, white metal banget gitu ya. Iya bener, white metal. Mana tahu nanti collab sama lagu-lagu Islami gitu. Bener, ya lagu-lagu ya, jadi kan mengajak kebaikan. Bener. Gitu. Wih, ya kan? keren banget. Jangan menebar kebencian itu. Iya, itu nggak boleh ya. Tapi boleh. ada nggak sih kayak gimana kalau sih? Enggak, tuh baru isap kayaknya. Nggak apa-apa, kan udah mau Ramadan. Makanya perbanyak ibadah diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Astaga. Tapi kenapa sih kakak-kakakku ini ya tertarik banget sama musik-musik etnik? Sekarang ini kan orang ngejarnya itu kayak romance gitu-gitu kan ya. Tapi kenapa pengen mengembangkan musik itu di musik-musik etnik gitu? Kenapa? Mungkin dari Kak Adef dulu kali ya. Ya kalau gue bilang ya musik etnik ini emang penting kita lestarikan ya, kalau enggak budaya kita nanti bisa hilang. Dan ini udah banyak fakta juga bahwa pernah nggak sih kejadian Reok Ponorogo tuh diambil sama negara tetangga kita gitu, itu diklaim bahwa itu budaya mereka gitu ya. Dan ya jangan sampai kayak gitu, karena Indonesia ini kan negara besar ya, maksudnya kita banyak budaya, banyak musik gitu, banyak kekayaan alam, apalagi kan kasus minyak goreng kan nih langka nih kan. Itu kan agak kaget juga ya, karena bener. kita ini kan maksudnya bisa dibilang kelapa sawit kan banyak ya, itu kan ibaratnya penghasil kelapa sawit kok bisa langka gitu. Itu yang gitu ya, bener. Ya jadi banyak kekayaan alam, dan ya kenapa nggak kita jaga gitu, termasuk musik gitu. Makanya kita juga berharap mudah-mudahan pemerintah mendukung nih. Tolong dengarkan kami Bapak pemerintah ya. Dengarkan suara kami rakyat. Mohon didukung Pak, difasilitasi Pak gitu ya. Mungkin buat dinas-dinas atau Bapak dari kementerian atau mungkin dari ya orang-orang yang mungkin yang dibilang di stakeholder pemerintah lah gitu. Berarti inilah ya, emang kayak melestarikan karya-karya atau yang punya Indonesia tuh ini gitu ya. Jadi gini loh Mbak, jadi sebenarnya kan Indonesia tuh peradaban itu sebenarnya lebih dulu ketimbang dunia lain. Jadi, benar. Dari banyak kerajaan zaman dulu tuh. Dari segi seni musiknya pun kan beragam beragam. Beragam.
Jadi kita sebenarnya kaya, kenapa kita terjajah musik kita gitu. Benar. Itu ya. Kenapa Asal orang-orang jangan dijajah wanita aja ya. Iya. Masuk terus ya dari tadi Itu- Kak Dev ya. Itu Olan kayaknya Olan. Iya. Olan coba ngomong dulu dong Lan. Kalau Kak Olan Kalau- sendiri gimana? Kalau menurut saya, kalau bukan kita yang melestarikan kebudayaan kita, siapa lagi gitu. Widih. Ore. Cudaifa Karena gini, menurut saya itu kebudayaan kita itu kaya akan nilai-nilai luhur gitu. Benar. Entah itu pendidikan, entah itu akhlak moral segala Benar. macam. Tapi mirisnya di generasi sekarang kan enggak mendalami itu, Mhm. justru Benar. dijajah oleh budaya Korea, budaya Jepang. Barat, Barat gitu. Ya, Barat Utamanya Jepang. Barat lah ya. Gara-gara itu ya jadinya kayak makin tertarik lagi gitu ya, apalagi kalau misalkan menggabungkan dua hal yang berbeda menjadi satu itu kayak wih keren banget gitu ya. Ya, Wih. jadi dua sisi namanya. Dua Cie. sisi ya. Makanya Bang Adef bikin konspirasi kan, biar anak muda di Indonesia itu biar melek ke budayanya masing-masing gitu. Nah. Ada Dayak, ada Sumbar gitu, ada Minang, ada Batak, ada Aceh gitu. Ya. Dan Iya itu nggak, Bang? Ya, merdeka. Dan- merdeka ya. Walau 17 Agustus masih lama tapi nggak apa-apa, kita merdeka ya. Tapi kalau untuk tadi Berkarya. tadi kan Kak Dev juga bilang ada loh Ya. ternyata konspirasi atau teori-teori konspirasi yang hadir di Cudaifa konspirasi ini gitu. Ya. Itu salah satunya apa sih? Ya, sebenarnya ada apa ya? Ada banyak juga sih ya. Mungkin gue jabarin bahwa kadang kita kayak bikin sesuatu itu kayak misalnya gini ya. Ya nggak terduga gitu ya. Jadi kayak atau tiba-tiba konsep ini muncul datang dan bisa dibilang kayak wah ternyata bisa begini ya. Nah, itu yang jadi question gitu dan itu emang terjadi banget gitu karena banyak teori-teorinya juga kok bisa gini ditelusurin emang benar-benar hal yang gak masuk akal sih kalau gue bilang sih, makanya gitu. Gitu ya, berarti emang dari karya lah kita bisa dapetin kayak ternyata ini ada sesuatu hal di balik karya ini Ya gitu gini ya. sih misalnya kayak cara Oji nyanyi itu kan agak beda ya. Dia gue susah sih, gue bukan vokalis sih. Mungkin cara nyanyi kan kayak orang lagi ngedalang atau ya kayak mungkin kalau nanti kalau ada hopefully mungkin ada gigs ya, jadi kayak suasananya mungkin kayak teatrikal gitu, tiba-tiba yang wah pokoknya kayak apa ya seniman kayak budayawan lagi mempresentasikan gitu musiknya gitu. Wow, emang beda banget gitu ya dari Iya. penyanyi-penyanyi biasanya. Tapi ini ada nggak sih kayak goals terbesar dari Cudaifa Konspirasi ini untuk kedepannya? Apa tuh kalau boleh tahu? Ya pasti kita pengen ke Europe ya gitu. Karena Wow. kenapa ke Europe gitu? Kenapa ke Europe? Ya kita pengen bawa musik kita sampai sejauh mungkin ke Amerika, ke Afrika, ke mana gitu. Karena orang bule sendiri udah tertarik gitu sama budaya Indonesia gitu dan kenapa kita nggak coba mainin gitu dan di sana pun juga musik kita tuh emang dihargain ternyata. Jadi misalnya gini, lo mainin musik barat ya, tiba-tiba lo main di negeri barat, orang barat bakal mikir ya ngapain di sini udah banyak yang main musik kayak gitu ya kan? Ya, ngapain gue ngundang band lo ya? Ya sama ketika cewek atau cowok barat bule Ya. di Bali dia jarang nyari pasangan tuh yang ganteng. Benar. Pasti Yang orang unik-unik, orangnya buluk-buluk. unik. Makin buluk makin dicari. Widih. Jadi dia yang unik, eksentrik, pokoknya yang antik-antik itu. Iya, iya. Benar-benar. Nah, gitu sama itu. Makanya Lan, ke Bali Lan biar dapet cewek. Masih corona Bang, masih susah corona. Oke, Widih, keren banget sih ya. Tapi kalau misalkan ada yang pengen mau dengerin nih lagu-lagu dari Cudaifa Konspirasi itu boleh di spill dulu nih media sosialnya apa, nanti bisa dilihat di sana nggak gitu. Ya mungkin yang mau kepo-kepo ya kan atau yang pengen kalau bisa di follow ya Instagram gue @adev_cudaifa, terus sosmednya juga Cudaifa_konspirasi ya, sama Facebook juga Cudaifa Konspirasi, YouTube juga sama Cudaifa Konspirasi. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, di komen ya, di support ya musisi Indonesia Jangan lupa gitu. foto. Oke deh ya, Widih, keren banget sih pastinya. Mungkin Sukses. Oji kali nih Iya, mau promosi kali apa ada. Olan promosi Lan. Boleh banget. Promosi apa Bang? Promosi kalau kamu jomblo gimana? Iya, benar.
follow Instagram saya, Roland Abed Wahab. Is. Dan juga follow calon pemusik negeri sipil. Kemana-mana Bang. Lanjut aja nggak apa-apa sih. Nggak nyari tipe cewek mau kayak gimana gitu. Nggak. I am Kayaknya looking kayak- for kayak- gitu. Kayak suara kakak ini deh kayaknya. Waduh, banyak sih. Waduh. Kayaknya di sini banyak sih ya. Suaranya dong ya. Aduh, Soalnya suara. nggak tiap wajah Bang Adef. Jadi Oh itu gitu. dia. Oh. Tapi katanya kalau apa kalau misalnya menikah dengan cewek Padang, nah katanya pintar dagang kan. Nanti katanya bisa didagangin ya. Bisa didagangin. Oke. Kita dijual Bang ya gitu. Wede, nggak boleh juga dong ya. Enggak bercanda Kak. Iya, benar. Oke deh, kalau Bang Oze ada nggak nih? Kalau aku sih YouTube channelnya Oji Fauji dan Mhm. juga ada satu channel khusus yang aku bikin tadi khusus musik-musik relaksasi, terapi atau back song etnik Nusantara itu. Namanya Om Relax BGM. Itu di YouTube Om ya atau di mana? YouTube. YouTube. Oke, widih. Om Relax Om BGM. relax ya, boleh. Ya. Jadi buat kamu juga nih sahabat kreatif, kalau misalkan lagi galau, lagi stres gitu ya, bisa dengerin musik-musiknya dari Bang Ozi juga ya. Dan kalau misalkan mau cari jodoh nih, ada Bang Olan. Nah, benar. Oke. Come to Papa. Come to Iya, Papa. oke. Habis ini kayaknya banyak deh ya. Oke deh, sukses terus Oke. buat Cudaiva Konspirasi ya. Semoga kedepannya Siap. banyak lagi karya-karya yang luar biasanya Amin. tentunya. Oke, Thank you. sesuai janji aku tadi juga sahabat kreatif ya, kita bakal dengerin lagu dari Cudaiva Konspirasi. Seperti apa sih lagunya gitu ya. Sambil menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, Widya dan juga Cudaiva Konspirasi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.